Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas analisa fundamental dari BRIS untuk full year 2021. Oke, seperti biasa disclaimer dulu. Jadi semua informasi dan data yang dipakai dalam video kali ini bukan merupakan anjuran atau rekomendasi untuk membeli atau menjual saham yang kita bahas. Karena setiap investasi punya potensi keuntungan serta risiko kerugian, jadi teman-teman harus eh, mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai potensi keuntungan atau kerugian sebelum mengambil keputusannya. Karena uang yang teman-teman investasikan itu uang teman-teman sendiri, jadi resikonya harus teman-teman pahami, dan keputusan investasi harus merupakan keputusan individu dan kami nggak bertanggung jawab ya kalau nanti ada kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas investasi dari teman-teman semua. Oke, kita ke profil perusahaan. Jadi PT Bank BRI Syariah ini didirikan pada tanggal 3 April 1969 dan sebelumnya dengan nama PT Jasa Arta ya, Bank Jasa Arta. Dan tahun 2007 PT Bank BRI Indonesia mengakuisisi Bank Jasa Arta, dan 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah ini resmi beroperasi dengan mengubah kegiatan usaha yang semula konvensional menjadi perbankan syariah ya. Dan BRI Syariah ini go public pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia dengan initial public offering pada waktu itu sebesar 2,6 miliar ya kepada investor domestik maupun asing dengan nominal saham waktu itu Rp500 per lembar saham. Dan 1 Februari tahun kemarin Bank BRI Syariah ini merger ya menjadi BSI, uh, gabung dengan Bank Mandiri Syariah dan Bank uh, BNI Syariah. Untuk board of directornya di sini presiden direkturnya ada Pak Heri Gunardi dan wakil presiden direktur ada Pak Ngatari dan Pak Abdullah Firman Wibowo, dan direktur ada Pak Kusman Yandi dan Pak Koko Alun Akbar dan Pak Anton Soekarna, Pak Ahmad Syafi'i, Bu Tiwul Widyastuti, Bu Tribuana Tunggadewi, dan Pak Ade Cahyo Nugroho. Dan untuk dari board of komisionernya untuk presiden komisioner ada Pak Adi Warman Azwar Karim, dan wakilnya ada Pak Muhammad Zainul Majdi, dan komisionernya ada Pak Suyatno, Pak Basduki Baidowi, Pak Imam Budi Sartijo, dan Pak Sutanto. Sedangkan independen komisionernya ada Pak Bangun Sarwito, Pak Kus Mulyono, dan Pak Arif Roshid Hasan, dan Pak Komarudin Hidayat. Untuk shareholder atau daftar pemegang saham, jadi pemegang sahamnya ini mayoritas dimiliki oleh PT Bank Mandiri Tbk ya dengan persentase kepemilikan 50,83% dan PT BNI Indonesia, PT Bank Negara Indonesia dengan 24,85% dan PT Bank BRI sebesar 17,25% dan publik di 7,08% ya. Kita beralih ke laba rugi. Untuk total pendapatan ada kenaikan yang sangat signifikan ya, ini karena efek merger tadi ya, sebesar 310%, dan beban pokok penjualannya juga naik drastis ke 186%, laba kotornya naik 377%, beban usaha juga naik 296%, dan laba usahanya naik sangat signifikan 843%. Penghasilan atau beban lain-lain juga naik signifikan 64%. Laba sebelum pajaknya juga naik sangat signifikan 87,8%. Beban pajak penghasilannya juga otomatis naik 494%, dan laba bersih tahun berjalannya naik sangat-sangat signifikan ke 1121% ya. Pendapatan komprehensif lainnya juga naik 2.600%, dan jumlah laba komprehensif juga naik 1.162%. Laba bersih entitas induknya naik 1.121%, sedangkan IPS-nya naik 194% ya. Untuk neraca, untuk aset
kas dan setara kasnya naik 266%, pendapatan pada Bank Indo naik 1198%, aset tetapnya juga naik 832%, aset pajak tanggungannya juga naik 374%, aset lain-lain juga naik 333%, total asetnya naik 360%. Sedangkan untuk liabilitasnya, ini liabilitas segera naik 128%, simpanan dari bank lain justru turun sekitar 84% ya, sangat signifikan. Untuk liabilitas akseptansinya naik 266%, utang pajak juga naik otomatis 142%, dana silkah temporer naik 424%, dan liabilitas lainnya juga naik 259%, sehingga total liabilitas naik 360%. Untuk ekuitas, modal saham juga naik 315%, tambahan modal di store-nya ini turun sangat drastis ya, turunnya jadi 42.547% ya, sangat signifikan. Dan saldo labanya juga naik 2068%, untuk kepentingan non pengendalinya tidak ada, dan ekuitas lain-lainnya juga naik signifikan 7.488%, sehingga total ekuitasnya naik 359%, dan total liabilitas dan ekuitasnya juga naik 360%. Untuk cash flow-nya, CFO ada kenaikan 493%, dan arus kas dari aktivitas investasinya juga naik drastis 553%, dan aktivitas pendanaan turun 192%, penurunan bersih kas dan setara kasnya turun 93%, untuk kas awal periode naik 536%, dampak perubahan nilai tukar tidak ada. Untuk kas dan setara kas akhir periodenya naik 483%. Untuk statistik di sini kalau kita lihat ya, dari tahun ke tahun baik pendapatan, laba kotor, laba usaha, dan laba bersih sebenarnya naik ya. Kalau kita lihat meski dari sebelum merger pun juga sudah naik, dan pada saat merger otomatis pendapatannya juga naik sangat signifikan ya. Begitu juga neracanya. Meskipun di sini total liabilitasnya sangat tinggi, tapi secara overall ini masih naik ya. Dan untuk kasus bank sangat wajar ya, untuk liabilitas itu jauh lebih besar daripada ekuitasnya, karena bank ini kan pada dasarnya kan banyak pembiayaannya dan mengumpulkan dananya dari tabungannya. Jadi wajar kalau liabilitasnya itu jauh lebih tinggi dibanding ekuitasnya. Kita lanjut ke rasio berikutnya. Untuk KPMM ini merupakan rasio kewajiban penyediaan modal minimum ya. Dan normalnya ini di atas 12% ya. Dan kalau kita lihat di sini sangat baik, dari tahun ke tahun trennya naik, dan juga sudah di atas 12% ya. Semakin tinggi ini semakin baik. Sedangkan untuk BOPO ini dia adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional ya. Dan kalau bisa ini dari tahun ke tahun harusnya turun ya trennya. Dan yang baik itu di bawah 80%, dan kalau kita lihat untuk BRIS ini sekarang di 80, sekian persen ya. Tapi overall masih cukup baik karena trennya turun ya. Kita ke statistik lainnya untuk NPL atau non performing loan. Jadi ini non performing loan ada dua di sini, ada yang gross, ada yang net. Yang gross itu kredit kurang lancar atau kredit yang diragukan, dan kredit macet berbanding dengan total kreditnya. Sedangkan untuk yang netnya ini, yang kredit macetnya aja dibandingkan dari total kreditnya. Dan yang baik itu harus semakin kecil semakin baik ya. Dan kalau kita lihat di sini rasionya dari tahun ke tahun turun, artinya semakin baik. Dan kalau bisa sih di bawah 1%.
tapi di bawah 3% masih itu oke lah ya. Dan untuk loan to deposit ratio-nya ini adalah perbandingan antara kredit yang disalurkan dengan dana dari pihak ketiga ya. Nah, kalau kita lihat di sini trennya sempat naik dan di 3 tahun terakhir ini turun ya. Nah, kalau di sini sebaiknya ini loan to deposit ratio-nya harusnya semakin tinggi itu semakin baik ya. Kalau bisa di atas 90%. Nah, kalau di sini kalau kita lihat untuk BRI Syariah ini kurang begitu baik ya dan malah cenderung turun. Kita ke rasio profitabilitas untuk gross profit margin, net profit margin, dan operating profit marginnya. Kalau kita lihat di sini trennya dari tahun ke tahun naik dan sangat baik ya karena di atas semuanya di atas 10%. Sedangkan untuk net interest margin, kalau net interest margin ini adalah selisih antara bunga yang diterima bank dari kredit yang disalurkan dengan bunga yang dibayarkan kepada nasabah ya. Jadi net interest ini harus lebih tinggi lah. Jadi kreditnya itu harus lebih tinggi. Tapi kalau untuk bank syariah bukan kredit ya, artinya financing ya, atau pembiayaan ya. Dan di sini masih sangat baik karena di atas 5% ya. Untuk ROE dan ROA-nya return on equity kalau kita lihat trennya juga naik, begitu juga untuk ROA-nya. Dan kalau kita lihat di sini meskipun persentasenya tidak begitu tinggi ya dibanding industri lainnya, saya rasa untuk bank ini sudah cukup baik ya. Begitu juga untuk arus kasnya dari tahun ke tahun, CFO-nya juga naik dan saat ini sudah hampir ke 20 triliun ya. Sangat baik kinerjanya, mungkin karena juga ditopang dari merger tadi ya, dari 3 bank tadi itu. Untuk EPS-nya dari tahun ke tahun secara overall naik walaupun sempat turun di 3 tahun pertama, namun masih overall naik lah untuk 5 tahunan ini. Untuk dividen payout ratio-nya ini dividennya baru 1 kali ya di 2019 kalau nggak salah itu pun nominalnya sangat kecil. Jadi dividen payout ratio-nya waktu itu 0,07% dengan yield 0,016%, sangat kecil ya. Dan untuk EPS growth-nya ini sangat tinggi di 30,6%. Jarang-jarang ada EPS growth setinggi ini. EPS growth setinggi ini juga karena penggabungan 3 bank tadi itu ya, sehingga EPS-nya juga naik, otomatis naik ya. Oke, untuk price performance kalau kita lihat dari awal saham ini listing, saham ini cenderung sideways ya, dan baru pada tahun 2020-an ketika ada isu merger 3 bank syariah tadi itu, selain merger itu di sini kalau kita lihat EPS-nya naik sangat signifikan ya dari 2019 ke 2020. Jadi wajar kalau harganya naik pada waktu itu, apalagi mungkin di bulan-bulan Juli atau Oktober atau mungkin setelahnya ada isu penggabungan, dan awal Januari penggabungan akhirnya harganya terus naik hingga 4 ribuan ya, walaupun setelah itu turun lagi ya, dan sekarang harganya di 1.700-an. Untuk valuasi seperti biasa kita pakai beberapa metode valuasi, dan di sini kalau saya hitung rata-rata harga wajarnya di 3.900 dengan margin of safety 58% ya, masih cukup tinggi ya. Tapi kalau kita lihat di sini nggak semuanya ada margin of safety-nya. Dari beberapa metode ada yang sudah terhitung mahal ya, dari secara PBV sudah mahal. Itu juga dengan proyeksi 5 tahunan dengan return 15% untuk saat ini di harga wajar 1.200 ya, walaupun secara proyeksi nanti di 5 tahun ke depan itu sekitar 2.000, tapi kalau kita mengharapkan return 15% setahun ini margin of safety-nya sudah tidak ada ya. Begitu juga untuk PEG valuasi sudah tidak ada margin of safety-nya ya. Namun overall masih
masih murah dan sangat tinggi margin of safety-nya kalau kita rata-ratakan. Ya, kita ke penutup teman-teman. Jadi seperti biasa saya coba summary-kan. Jadi BRIS ini merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang sekarang namanya BSI, Bank Syariah Indonesia, dan kondisi keuangannya cukup baik walaupun ada beberapa parameter tadi yang kurang memuaskan ya, tapi masih saya rasa masih baik ya. Dan profitabilitasnya juga cukup baik. Untuk valuasi kita lihat tadi juga masih murah ya, walaupun ada beberapa yang masih bisa dibilang mahal ya. Namun jika dibandingkan dengan perbankan lainnya, untuk PE rasio dari BRIS ini masih cukup tinggi ya. Ini kalau kita lihat secara industri dan secara sektor itu PE rasio normal di industrinya itu di 12,79 dan 15,44. Nah, sedangkan BRIS ini di 23,09 ya. Dan kalau kita lihat bank-bank lainnya ini sangat kecil ya PE rasionya ya. Kecuali BBCA aja yang lebih tinggi dari BRIS. Namun untuk bank-bank lainnya nggak saya tampilkan karena ini bank-bank yang besar aja yang saya tampilkan. Begitu juga untuk book value-nya, masih di atas book value industrinya ya, walaupun masih di bawah book value sektor, tapi kalau kita lihat ini masih di atas ya, bahkan hanya BBCA saja yang lebih tinggi dari BRIS ini. Untuk CAGR BRIS ini juga sangat tinggi kalau kita lihat tadi 30%-an ya, dan hal ini disebabkan karena merger tadi itu ya, merger 3 bank syariah Indonesia, jadi CAGR-nya otomatis juga ikut naik ya karena penggabungan tadi itu. Dan kalau teman-teman dividen investor, dividen yield-nya dan payout ratio-nya ini kecil, dan kalau kita lihat dalam time frame itu baru 1 kali ya bagi dividen ya, dan itu pun yield-nya kecil, payout ratio-nya juga kecil. Dan BRIS ini merupakan bank dengan aset nomor 7 terbesar di Indonesia ya. Kalau kita lihat ini paling tinggi di sini Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, Bank BTN, CMIB Niaga, baru BSI. Dan juga Bank BRIS ini menargetkan untuk menjadi top 10 bank syariah terbesar di dunia ya. Nah, ini kalau kita cuplik dari public expose-nya ya, di tahun 2025 target BRIS ini menjadi bank terbesar top 10 untuk kategori bank syariah. Dan ini juga kalau kita lihat actionnya sudah ada action ke sana ya. Kalau kita lihat Bank BRIS ini juga mulai buka cabang ya di Dubai ya. Jadi saya rasa bisa jadi tahun 2025 jadi top 10 untuk bank syariah bisa tercapai ya. Tapi ya kita lihat saja nanti. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa kita presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.